Selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Buddhaya. Ibu. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Sehat, syukur ya. Kita selalu bersyukur. Kita masih sehat. Kita bisa belajar meskipun lewat layar ya, atau tatap maya. Nah, kalian kayaknya nih udah cantik-cantik, udah ganteng. Violet juga rambutnya baru dipotong, jadi keren ya. Oke, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Siapa hari ini yang mau memimpin? Ayo, siapa? Siapa? Violet aja kah? Violet yang ya. Violet pimpin ya. Semuanya bersikap anjali. Silakan Violet pimpin. Marilah kita membaca Namaskara. Sebelum kita belajar, mari kita membaca Namaskara Patah. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawan Adiwademi Swakato Namo Namo Sata bantu kita sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Violet. Ya, setelah kita membaca parita, agar nanti kalian bisa belajar lebih konsentrasi dan lebih tenang, kita duduk hening sejenak ya. Yuk, kita duduk hening. Duduk yang rapi dan tenang. Coba duduk yang rapi. Oke, silakan duduk yang rapi. Pejamkan mata ya. Ya, pejamkan mata. Ikutin apa yang Ibu katakan dalam hati ya. Napas masuk, aku tahu. Napas keluar, aku tahu. Napas masuk, aku tenang. Napas keluar, aku bahagia. Oke, sudah. Silakan buka matanya. Ya, hebat, luar biasa. Hari ini kayaknya semangat semuanya ya. Nah, kalian ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Sejarah Hari Maga Puja. Siapa yang masih ingat Hari Maga Puja itu? Ada sebuah peristiwa istimewa, yaitu berkumpulnya berapa? Berkumpulnya berapa banyak para biku? 1250. Betul sekali. 1250 biku arahat berkumpul tanpa diundang, tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Kemudian Buddha membabarkan Owada Patimokkha, ya kan? Atau inti ajaran Buddha, ya. Nah,
Untuk selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang perayaan Hari Maga Puja dan maknanya, ya kan? Di buku kalian ada di halaman 108, ya. Bagaimana? Apakah kelihatan? Iya, kelihatan. Ya, semuanya bisa melihat? Bisa. Oke. Oke, tertutup tulisan ya, tertutup layar ya, sedikit ya. Tapi masih bisa melihat? Nah, perayaan Hari Maga Puja dan maknanya. Nah, anak-anak, ya, setelah nanti kita belajar tentang perayaan Hari Maga Puja dan maknanya, ya, anak-anak semua nanti diharapkan bisa memiliki keyakinan dan meneladan sifat-sifat luhur dari Triratna, ya. Kemudian memiliki sikap bertanggung jawab dan disiplin saat mengikuti perayaan Hari Maga Puja. Kemudian anak-anak juga diharapkan nanti bisa menjelaskan tujuan memperingati Hari Maga Puja, menjelaskan makna perayaan Hari Maga Puja, dan juga bisa menjelaskan sifat-sifat luhur Triratna, serta dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat saat perayaan Hari Maga Puja. Selain itu, nanti anak-anak juga harus dapat membuat sebuah kartu ucapan, yaitu kartu ucapan pada Hari Maga Puja, ya. Nah, sekarang coba kita melihat gambar yang ada di layar. Bisa. Bisa. Kalau begitu, kalau kalian bisa melihat gambar di layar, coba diamati. Ada gambar apa saja ini? Patung Buddha. Ada orang yang pergi ke Vienna. Betul, ada patung Buddha. Terus ada apa lagi? Ada orang-orang. Ada orang-orangnya, para umat ya. Terus apa yang sedang dilakukan oleh para umat ini? Puja bakti. Puja bakti, betul. Nah, tadi ada patung Buddha, ada para umat atau orang-orang tadi yang menyebutnya ada ya. Terus sedang puja bakti. Selain itu ada apa lagi ya? Yang ini apa Ada ini? jendela. Ada apa? Biku. Biku, betul sekali. Ini kira-kira puja bakti di mana ya? Di wihara. Kalian pasti pernah atau sering juga melakukan puja bakti di wihara, ya kan? Nah, puja bakti di wihara itu ya bisa dilakukan ya misalnya puja bakti secara umum atau secara rutin, ya kan? Puja bakti misalnya di hari Minggu, ada puja bakti khusus anak-anak sekolah minggu ya. Tapi sekarang karena kondisi masih pandemi, nah puja bakti sementara masih ditunda ya. Untuk puja bakti di wihara maksudnya yang ditunda. Kalian bisa melakukan puja bakti di rumah masing-masing. Atau kalian juga bisa mengikuti puja bakti secara online, ya kan? Misalnya di wihara ada biku yang puja bakti, kalian mengikuti secara online dari rumah. Nah, puja bakti ini ya selain dilakukan secara rutin yaitu setiap hari atau setiap minggu, bisa juga
puja bakti ini dilakukan dengan pada saat perayaan hari raya, ya kan? Ada hari apa saja hari raya dalam agama Buddha pasti ingat? Masih, Katina, Maga Puja, Asada, Waisak. Betul sekali, Jennifer ya tadi ya? Ya, Jennifer ya Iya. betul. Ya, ada 4 hari raya. Salah satunya ya. Tadi ada 4 hari raya. Setiap hari raya kita pasti akan melakukan puja bakti di wihara. Salah satunya yaitu pada hari raya Maga Puja. Ya. Pada saat hari raya Maga Puja, kita sebagai umat Buddha juga merayakannya di mana? Di wihara, dengan salah satunya dengan melakukan puja, melakukan puja bakti. Ya, kita lanjut. Tujuan memperingati hari Maga Puja. Bisa lihat, bisa membaca juga layar. Ya, kalau bisa baca dalam hati ya. Nah, anak-anak, nah anak-anak, kita setiap memperingati hari raya itu pasti ada tujuannya ya. Nah, begitu juga tujuan memperingati hari Maga Puja. Nah, tujuan memperingati hari Maga Puja ini di antaranya ada, yaitu yang pertama, memperingati peristiwa penting yang memiliki nilai agung dan luhur. Kalian ingat ya, setiap hari raya, baik itu Waisak, Asada, Maga Puja, dan Katina, itu ada peristiwa-peristiwa penting yang kita peringati, ya, yang kita ingat, yang kita renungkan, ya, yang kita ingat setiap kita memperingati perayaan hari raya tersebut, ya. Selain itu juga merenungkan kembali peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan Buddha. Nah, kalian kemarin sudah belajar tentang sejarah Maga Puja. Siapa yang masih ingat? Tadi juga sudah Ibu ingatkan. Peristiwa penting apa di hari Maga Puja? Siapa yang masih ingat? Datangnya 1250 biku arahat. Iya, pintar semuanya. Masih ingat ya? Itu namanya kalau anak hebat, rajin belajar, selalu ingat apa yang sudah dipelajari. Betul sekali, Nak. Ya. Pada peristiwa itu ada 1250 biku arahat yang berkumpul. Nah, kita mengingat, kita mengenang peristiwa itu, peristiwa yang memiliki nilai luhur, nilai yang baik ya, yang kita ingat sepanjang masa. Nah, makna perayaan Hari Maga Puja. Ya. Setiap kita memperingati hari raya itu ada maknanya. Misalnya, kalau hari Waisak, kita akan meneladan dan merenungkan sifat luhur dari siapa? Dari Buddha. Triratna. Ya, kalau Maga Puja dari Triratna. Tadi Ibu tanya yang hari Waisak dulu. Hari Waisak itu kita juga memperingati, meneladan, merenungkan sifat-sifat luhur Buddha. Kalian ingat hari Waisak itu peristiwanya apa saja yang diperingati? Pengen Siddhartha lahir, pengen Siddhartha menjadi Buddha, ya. Buddha wafat. Iya, betul sekali. 100 Violet. Itu pada waktu kita memperingati hari Waisak. Kalau kita pada hari Asada, siapa yang ingat peristiwa apa yang kita teladan? Nah, pada hari Asada itu kita meneladan dan merenungkan sifat luhur dari Dhamma. Siapa yang ingat hari Asada memperingati apa?
Adakah yang ingat? Pada hari Asada kita mengingat, merenungkan, ya, yaitu peristiwa Buddha membabarkan Dharma, ya kan? Terbentuknya Sangha dan lengkapnya Triratna. Itu yang kita peringati, yang kita renungkan, yang kita teladan, yaitu sifat-sifat Dhamma. Ya, pada saat kita memperingati hari Asada. Hari Asada itu lengkapnya Triratna, ada Buddha, ada Dharma, dan ada Sangha. Sedangkan hari Magha Puja kita merenungkan sifat-sifat luhur Triratna. Ada satu hari lagi, yaitu hari Katina. Pada saat hari Katina, kita merenungkan sifat luhur dari Sangha. Sifat-sifat luhur Triratna. Nah, kalian ingat? Triratna, apa artinya Triratna? 3 permata. 3 permata, betul sekali ya. Nah, 3 permata itu apa saja? Buddha, Dhamma, Dharma, Sangha. Tuh, hebat ya. Ada Buddha, Dharma, Sangha ya. Nah, kita juga ingat Triratna itu terbentuk pada saat hari Asada ya. Kalian ingat, pada hari Asada kita memperingati peristiwa penting, salah satunya itu lengkapnya Triratna ya. Triratna itu artinya 3 permata, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha. Sekarang kita ke satu-satu dulu. Buddha dulu ya. Nah, sifat luhur Buddha itu diliputi kesadaran ya, diliputi kesadaran. Nah, kesadaran apa? Kesadaran selalu berbuat kebajikan, kesadaran untuk menghindari perbuatan-perbuatan tidak baik ya. Nah, kita ingat lagi, dari kecil Pangeran Siddhartha itu memiliki selalu berperilaku yang baik ya. Nah, dia menyayangi orang tuanya, menyayangi semua orang yang ada di sekitarnya, juga menyayangi semua makhluk atau hewan-hewan yang ada di sekitarnya, semua disayangi ya. Nah, begitu juga Pangeran Siddhartha ini selalu menjaga ucapannya, selalu berbicara yang jujur, berbicara yang lemah lembut, bicara yang sopan ya, menghindari perkataan-perkataan tidak baik atau tidak benar ya. Kemudian Pangeran Siddhartha ini juga selalu berperilaku, berbuat yang baik. Dia menolong makhluk yang menderita, dia tidak mau menyakiti makhluk yang menderita. Beliau juga berbakti pada orang tuanya. Nah, kalian ingat ya, Pangeran Siddhartha itu pernah menolong burung belibis yang dipanah oleh siapa? Dewadatta. Dewadatta, betul sekali ya. Pangeran Siddhartha pernah menolong burung belibis yang dipanah oleh Dewadatta. Nah, ini menunjukkan bahwa kasih sayang Pangeran Siddhartha itu kepada siapa? Semua makhluk ya, kepada semua makhluk tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan, ya kan? Nah, Pangeran Siddhartha waktu beliau masih kecil suka sekali bermeditasi. Kalian ingat kan? Pada waktu perayaan membajak sawah, Pangeran Siddhartha bermeditasi di bawah pohon jambu. Ya, dari kecil sudah suka bermeditasi. Sampai beliau dewasa, sampai beliau mencapai penerangan sempurna saat menjadi Buddha, beliau juga suka bermeditasi. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang suka meditasi? Ada enggak? Enggak ada.
Ada atau tidak ada ini? Pernah enggak bermeditasi? Pernah. Pernah, ya. Berarti pernah bermeditasi, tapi tidak sering-sering ya? Sering atau tidak meditasinya? Jarang-jarang pada saat Tidak. Oh, tidak, iya nggak apa-apa. Atau pada saat waktu meditasi, waktu puja bakti ya, bisa juga di situ kan? Nah, kita lanjut ya. Nah, Pangeran maaf ya, Buddha juga memiliki kebijaksanaan ya. Saat Buddha itu disakiti, dihina, beliau tidak pernah marah. Pernah suatu kali Biku Dewadatta ya itu ingin melukai Buddha. Jadi pada saat Buddha berjalan, nah, berjalan melewati bukit, Biku Dewadatta ini, ya, Biku Dewadatta ini dari atas bukit ingin melukai Buddha dengan cara apa? Menjatuhkan batu besar. Tapi Buddha tidak marah. Batu besar. Iya, digelindingkan begitu dari atas, digelindingkan mengenai, tapi Buddha tidak terluka sedikit saja, beliau tidak sampai terluka yang parah, ya. Tapi Buddha tidak marah sama sekali, malah beliau memaafkan Dewadatta. Nah, ini adalah menunjukkan Buddha memiliki kebijaksanaan, ya. Tidak marah saat disakiti, tidak marah saat dihina, ya. Tetap memiliki ketenangan, tetap memiliki kebijaksanaan. Nah, itu sifat Buddha ya. Nah, kemudian ada sifat luhur Dharma. Dharma itu apa sih, Nak? Tahu nggak Dharma itu? Dharma adalah ajaran Buddha. Betul. Buddha. Iya, betul. Dharma adalah ajaran Buddha, ya. Ajaran Buddha ini adalah ajaran kebenaran. Kalau kita praktekkan, kalau kita lakukan setiap hari, maka kita akan bahagia. Misalnya, nah contohnya pelajaran Dharma, ajaran Buddha contohnya. Nah, kalian kan waktu masuk SD, waktu itu pernah belajar tentang salam kan? Memberi salam? Iya. Iya. Dengan cara apa memberi salam? Anjali. Iya, dengan cara anjali. Ya, betul sekali itu ya. Dengan cara anjali. Nah, itu adalah salah satu dharma. Selain itu, kalian juga pernah belajar tentang Pangeran Siddhartha yang menyayangi semua makhluk. Tentang kisah apa? Burung belibis kan? Menolong burung belibis. Nah, berarti kalian juga ikut meneladan, menyayangi, ikut meneladan sifat Pangeran Siddhartha, yaitu menyayangi siapa? Semua makhluk, menyayangi orang tua, menyayangi kakak atau adik, menyayangi orang-orang yang ada di sekitar di rumah kalian, siapa saja yang ada di rumah kalian, menyayangi makhluk, hewan, menyayangi guru, teman. Nah, itu juga adalah ajaran Buddha yang harus kalian lakukan. Nah, selain itu, banyak yang ajaran Dharma yang harus kalian praktekkan. Misalnya, kalian juga harus berbicara yang lemah lembut, yang sopan, yang jujur, ya kan? Nah, itu juga adalah ajaran kebenaran, ajaran Dharma, ya. Kalian sudah belajar Dharma, berarti harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat ini pun, kalian belajar nih. Iya, kalian belajar dengan semangat, meskipun dari rumah, tidak pergi ke sekolah, belajarnya di rumah. Kalian tidak malas, tapi kalian tetap semangat, membaca buku, mengerjakan tugas. Itu juga merupakan praktek dari Dharma. Karena salah satu kewajiban siswa adalah belajar. Ya, jadi Dharma itu sifatnya adalah diliputi kebenaran. Nah, apa yang sudah kita lakukan, asalkan itu tidak menyebabkan tidak menyakiti orang lain, itu adalah perbuatan yang baik, ya kan? Nah, sangha, permata yang ketiga itu sangha. Sangha itu
sifatnya diliputi dengan kesucian. Suci itu apa, Nak? Tahu enggak suci itu apa? Suci itu bersih, suci itu bagus, ya. Suci itu bersih, bening, tidak ternoda. Nah, sifat sangha juga begitu. Para sangha, para biku itu selalu berbuat baik, selalu berbuat jujur, selalu mengajarkan tentang kebaikan. Kita bisa teladan, kita bisa mencontoh. Apa yang bisa kita contoh? Berbuat baiknya, bersikap jujurnya. Kita contoh, ya. Nah, sifat-sifat Luhur Triratna itu kita renungkan pada saat perayaan Hari Maga Puja. Sehingga kita akan memiliki kita akan memiliki perilaku yang baik. Kita berbuat baik dengan penuh kesadaran, kita berbuat kebaikan juga sesuai dengan dharma atau ajaran Buddha, atau dengan sesuai kebenaran. Kita juga berbuat baik dengan tulus, dengan ikhlas, ya. Kalau berbuat baik itu jangan mengharapkan hadiah, ya. Nanti kalau sudah habis bantu mama minta hadiah, ada yang seperti itu? Misalnya bantu mama bereskan tempat tidur, habis itu, mama saya sudah bereskan tempat tidur, minta hadiah dong. Ada yang seperti itu? Tidak. Kalau tidak ada, luar biasa, hebat kalian. Karena kita berbuat baik, tidak mengharapkan kadang-kadang, aduh. Ya, kita harus berbuat baik itu dengan tulus dan ikhlas. Kadang-kadang ya, jarang, tapi kita ada. Hadiahnya yang penting disayang. Iya, betul sekali Jennifer. Jarang, ya. kadang-kadang. Yang penting disayang, ya. Kalau kalian, tapi kalau kalian sudah menjadi anak baik, pasti orang tua kalian itu akan sangat sayang dan bersyukur memiliki anak yang hebat seperti kalian, ya. Nah, kegiatan pada Hari Maga Puja, kalian bisa lihat ini hanya gambarnya, contohnya saja, ya. Pada saat Hari Maga Puja itu banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah puja bakti. Siapa yang tapi kita hari berdana, meditasi, bakti sosial, perlombaan kerja bakti dan membebaskan makhluk hidup dari bahaya. Ya. Bahaya. Nah, contohnya itu ada puja bakti, ada berdana, meditasi, bakti sosial. Tahu? Bakti sosial itu misalnya kita mengumpulkan dana, terus nanti kita berikan kepada orang yang tidak mampu, atau ke panti asuhan, atau kita membersihkan taman makam pahlawan, ya. Mungkin juga ada perlombaan, misalnya perlombaan menggambar, perlombaan bernyanyi, mewarnai, membuat puisi dan lain sebagainya. Dan kerja bakti itu apa? Ya, kerja bakti dengan membersihkan lingkungan wihara. Nah, kalau membebaskan makhluk hidup dari bahaya, contohnya gambar ini, nah, ada kan dia melepaskan burung, atau istilahnya fangsen. Siapa yang pernah ikut? Ada yang pernah ikut? Saya. Jennifer, iya. Di mana waktu itu ikutnya, Jen? Oh, Angelin juga ikut. Tepian. Ya, di tepian. Nah, di situ kan kita bisa melepaskan makhluk hidup, ya. Ya, Angelin juga ikut, ya. Nah, ada misalnya contohnya melepaskan burung ke alam bebas, melepaskan ikan ke alamnya, yaitu ke sungai, ya. Nah, dengan harapan apa? Agar mereka bisa hidup bahagia, ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada saat Hari Raya Maga Puja, ya. Nah, di sini lihat ada contohnya puja bakti dan bermeditasi, bisa berdana juga, ya kan? Nah, kalian ingat tapi sudah 2 hari raya, ya, kita ada apa? Hari Waisak dan Hari Katina kita tidak merayakan di wihara, karena kondisi seperti ini kita merayakannya lewat online, ya. Tidak langsung seperti biasa.
Tapi kita tetap harus memperingati hari raya agama Buddha ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang dapat dilakukan pada saat perayaan Hari Mangga Puja. Nah, coba kalian lihat ini gambar apa? Kelihatan enggak? Agak kabur sih gambarnya, tapi bisa lihat. Kok kegiatan pada Mangga Puja? Ya. Ayo diskusi ini. Ya, yang ayo diskusi. Amati gambar di bawah ini, kemudian diskusikan bersama kelompokmu, dan hasilnya ditulis di buku tulis, kemudian kirim di Google Classroom, ya. Nah, lihat gambar apa dulu ini? Kelihatan enggak? Agak kabur ya? Ada altar kan? Enggak. Ini altar. Ini ada altar, ya kan? Terus ini ada orang yang pegang Altar sapu, Buddha. ada sekop, ada yang sedang apa mereka ini? Membersihkan altar Buddha. Iya, membersihkan altar, ya. Ini adalah salah satu perbuatan baik. Nah, nanti kalian amati gambar ini, kalian ceritakan ini sedang apa, orang-orang ini sedang apa yang sedang dilakukan, ya. Terus mengapa mereka melakukan ini? Nah, nanti kalian bisa jelaskan, bisa tulis di buku tulisnya. Ya, kelompoknya seperti kemarin ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, setelah kita belajar tentang perayaan Hari Mangga Puja, kita bisa mengetahui tujuan dari memperingati Hari Mangga Puja ya. Tujuannya adalah merenungkan peristiwa yang berhubungan dengan Buddha. Dan juga tadi kita sudah belajar tentang makna perayaan Hari Mangga Puja. Ya. Maaf ya, Ibu salah nulisnya di situ Hari Katina. Makna perayaan Hari Mangga Puja yaitu meneladan dan merenungkan sifat luhur Triratna. Ya, selain itu tadi kita juga sudah belajar tentang sifat luhur Buddha yaitu penuh kesadaran, sifat luhur Dharma, penuh kebenaran, dan sifat luhur Sangha, penuh kesucian. Ya, nah. Dan juga kegiatan yang bisa dilakukan pada saat Hari Mangga Puja adalah bisa puja bakti, berdana, meditasi, bakti sosial, perlombaan, kerja bakti, dan membebaskan semua makhluk hidup dari bahaya atau kita sebutkan pangsen. Oke, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak? Nah, tugasnya mana? Ini, ayo berlatih. Ya, nanti akan dikirim. Ayo berlatihnya. Ya, akan dikirim di grup WA ya. Tugas ya. Nah, satu lagi yaitu membuat kartu ucapan. Ya, ini contohnya di sini ada di samping ya. Membuat kartu ucapan yaitu kartu ucapan Hari Mangga Puja. Pakai kertas bahannya yang harus kalian siapin itu adalah kertas cover. Contohnya kertas cover tahu? Kertas yang tebal. Nah, warna-warni. Kalian bisa pilih warna apa saja yang kalian sukai. Terus pensil warna dan gunting. Nah, kalian bisa menggambar sendiri atau bisa kalian gambarnya, bisa juga kalian print ya dari misalnya kalian cari di Google, di print boleh juga nanti, tapi kata-katanya kata-kata yang seperti di samping ini. Ya, misalnya selamat Hari Mangga Puja, semoga selalu berbahagia. Nah, itu nanti tulis sendiri. Kalau gambarnya boleh menggambar ataupun boleh print, cari di Google, di print juga boleh ya. Buat yang bagus, yang indah, biar dapat nilainya bagus. Oke? Oke, kita sudah selesai untuk hari ini. Nah, ya, itu tadi adalah tugas kalian di rumah. Nah, untuk minggu depan,
kita akan belajar tentang Hari Kartini. Ya, jadi nanti di rumah baca dulu bukunya tentang Hari Kartini. Oke, jangan lupa tugasnya tulis di buku tulis, kemudian kirim di Google Classroom seperti biasa. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Oke, baiklah anak-anak. Untuk hari ini kita sampai di sini. Pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang Hari Kartini. Ya. Oke, kalian sebelumnya nanti baca bukunya. Ya. Di hari baca materi tentang Hari Kartini. Nah, ayo sekarang kita tutup dengan baca doa. Tadi yang memimpin adalah Violet. Jadi kita minta Violet untuk memimpin membaca Namaskara Patha. Halo Violet, apakah bisa dengar Ibu? Oke. Ya. Baik. Semuanya bersikap anjali. Setelah belajar, mari kita membaca Namaskara Patha. Arahang sama sambuddhe bhagaya Buddhang Bhagavantang kata semua makhluk itu berbahagia. Satu. Selamat siang. Namo Buddhaya. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, ya. Tetap semangat belajar agar memiliki masa depan yang gemilang. Oke, dadah. Sampai jumpa ya. Dadah.